Tujuan dokumentasi keperawatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dokumentasi keperawatan secara umum dan secara khusus. Tujuan utama dari pendokumentasian keperawatan yang pertama adalah untuk mengidentifikasi status kesehatan klien dalam rangka mencatat kebutuhan klien, merencanakan, melaksanakan tindakan keperawatan, dan mengevaluasi tindakan. Kemudian yang kedua, dokumentasi keperawatan ini dapat digunakan sebagai data untuk penelitian, kemudian merencanakan keuangan, kemudian untuk kepentingan hukum, serta etika dalam profesi keperawatan. Nah, secara khusus, yang pertama, dokumentasi keperawatan ini digunakan sebagai sarana komunikasi. Jadi, dokumentasi keperawatan yang dikomunikasikan secara akurat dan lengkap ini dapat digunakan untuk yang pertama, membantu dalam koordinasi asuhan keperawatan yang diberikan oleh tim kesehatan. Jadi, kalau di rumah sakit, seorang perawat itu akan bekerja dalam sebuah tim. Nah, dalam 24 jam, tugas perawat itu akan dibagi menjadi 3 shift. Jadi, itu ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Nah, ketika perawat shift pagi selesai, kemudian digantikan oleh shift berikutnya, maka di situ akan terjadi komunikasi. Jadi, perawat pertama melakukan operan atau melakukan serah terima pasien ke perawat shift siang. Nah, di sini harus ada komunikasi yang akurat dan lengkap dari dokumentasi keperawatan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk mencegah informasi yang berulang terhadap pasien atau anggota tim kesehatan lainnya. Jadi, dokumentasi keperawatan ini membantu agar tidak ada komunikasi yang berulang-ulang, baik dari tenaga kesehatan ke tenaga kesehatan lainnya atau tenaga kesehatan ke pasien. Misalnya, seorang perawat akan melakukan edukasi terkait dengan makan makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein, misalnya. Nah, perawat A sudah melakukan edukasi, maka akan dilakukan dokumentasi atau dicatat dalam dokumentasi keperawatan. Nah, ketika perawat B sudah melihat bahwa perawat A sudah melakukan edukasi, maka perawat B tidak akan melakukan edukasi lagi, seperti itu. Ya, jadi tidak ada pengulangan komunikasi. Nah, dengan seperti itu, maka dokumentasi keperawatan ini juga akan membantu tim perawat dalam menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi pekerjaannya itu menjadi lebih efektif dan efisien. Karena sudah dilakukan edukasi oleh perawat A, maka perawat B bisa melakukan tindakan keperawatan yang lainnya, seperti itu. Kemudian tujuan khusus yang kedua adalah sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat. Sebagai upaya untuk melindungi pasien terhadap kualitas pelayanan keperawatan yang diterima dan perlindungan terhadap keamanan perawat dalam melaksanakan tugasnya, maka perawat diharuskan mencatat segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Jadi ini terkait dengan komplain atau kalau ada masalah dalam ranah hukum. Jadi misalnya seorang pasien yang meninggal dunia, kemudian keluarganya itu misalnya melaporkan bahwa perawatan yang dilakukan itu kurang maksimal atau terjadi malpraktek. Nah, di sini perawat itu dengan adanya dokumentasi keperawatan dapat membuktikan bahwa dalam melakukan tugasnya itu sudah sesuai dengan SOP karena ada dokumentasinya. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai informasi statistik
Data statistik dari dokumentasi keperawatan dapat membantu merencanakan kebutuhan di masa mendatang, baik terkait SDM, sarana, prasarana, dan teknis. Kemudian yang keempat adalah sebagai sarana pendidikan. Dokumentasi asuhan keperawatan yang dilaksanakan secara baik dan benar akan membantu para siswa keperawatan maupun siswa kesehatan lainnya dalam proses belajar mengajar untuk mendapatkan pengetahuan dan membandingkannya baik antara teori maupun dengan praktek di lapangan.